Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part yang kedua, sesi pertemuan yang kedua, kita lanjutkan materi berikutnya, masih berkaitan dengan domain bakteri. Tadi kita sudah mempelajari tentang morfologi dari bakteri, kemudian masuk ke sesi yang kedua, sedikit kita sentuh mengenai reproduksi bakteri. Di reproduksi artinya bagaimana bakteri sebagai mikroskopis atau mikroorganisme melakukan proses memperbanyak dirinya. Nah, bagaimana sebagian besar ternyata bakteri termasuk kelompok aseksual. Nah, aseksual artinya dia tidak memiliki sistem di dalam perkembangan atau memperbanyak dirinya. Artinya apa? Artinya proses memperbanyak dirinya atau perkembangbiakannya hanya dilakukan dengan cara membelah diri atau dengan cara sangat sederhana, yaitu dengan memanjangkan selnya, kemudian lalu diikuti dengan pembelahan atau penyempitan pada bagian tengah dari sel itu sendiri, sehingga akan terjadi pelepasan satu sel menjadi dua sel. Ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bakteri yang hanya memiliki satu sel saja atau sel tunggal. Nah, pembelahan atau perbanyakan diri yang demikian ini yang kita sebut dengan pembelahan biner. Jadi satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kemudian kita lihat sedikit mengenai apa saja struktur makromolekul yang membangun tubuh dari bakteri itu sendiri. Nah, ternyata bakteri di dalam tubuhnya itu terkandung DNA atau deoksiribonukleik asid, RNA atau ribonukleik asid. Di sana juga ditemuinya ada protein, polisakarida, masuk kelompok karbohidrat, dan fosfolipid, atau masuk kelompok lemak. Struktur utama dan urutan-urutan makromolekul yang ada di dalam masing-masing jenis bakteri itu nantinya sangat menentukan sifat genetik, sifat gennya, ataupun untayan gen-gen yang ada di dalam nukleus ataupun inti selnya yang terdapat di dalam kromosom atau di dalam deoksiribonukleik asid. Nah, ini makromolekul yang menjadi struktur dasar atau penyusun material-material dari sel-sel bakteri. Ada asam nukleat, ini merupakan bagian atau unsur dasar dari DNA maupun RNA. Di subunitnya adalah nukleotida. Nanti dia akan membentuk, terdapat di dalam beberapa organel-organel yang ada di dalam sel. Ada di kromosom plasmid, kemudian ada di ribosom, dikenal dengan rRNA, ada di sitoplasma, ada di messenger RNA. Kemudian makromolekul yang kedua ada protein, ini merupakan dasar dari asam amino yang terdapat pada beberapa tempat di sel itu, di flagel, di pili atau di dinding sel atau wall cell, di membran sitoplasma, ribosom, dan sitoplasma. Kemudian ada kelompok polisakarida atau kelompok dari karbohidrat, bangunan karbohidrat, ada ditemukan pada kapsul bakteri atau envelopnya, kemudian di badan inklusi dan dinding sel. Kemudian makromolekul yang keempat yang membangun struktur daripada sel bakteri, yaitu fosfolipid. Di sini merupakan dasarnya adalah asam lemak atau lipid, kemudian ditemukan pada membran sel. Nah, ini struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri bisa kita lihat dari dua aspek. Pertama, struktur eksternal, kemudian nanti ada struktur internalnya. Nah, struktur eksternal atau bagian luar pembangun sel bakteri itu terdiri dari tiga. Ada glycocalyx, kemudian ada flagel. Flagel ini merupakan juluran dari badan sel, kemudian ada villi atau filus.
Jadi struktur eksternalnya ada 3, glycocalyx, flagel, dan pilus. Kemudian struktur dinding sel itu sendiri, jadi dinding sel, Anda lihat di sel gambar sebelahnya ini, nah, dinding sel itu dibagi atas 2, struktur ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Nah, yang membedakan antara gram positif dan gram negatif adalah struktur yang membangun dinding sel itu sendiri. Yang ketiga nanti kita lihat struktur internal dari sel bakteri. Nah, pertama struktur eksternal yang membangun dari sel bakteri itu yang kita sebut dengan glycocalyx tadi. Apa yang kita sebut dengan glycocalyx? Nah, berangkat dari nama saja, gliko itu adalah selubung gula yang nantinya berfungsi untuk menutup bagian permukaan sel. Jadi sebagai pelindung bagian luar sel yang menutupi organ-organel yang ada di bagian dalamnya. Biasanya glycocalyx ini dibangun dari polisakarida dan polipeptida yang dibuat di dalam bagian internal sel, bagian organel sel itu sendiri, dan nantinya disekresikan atau dikeluarkan ke bagian permukaan sel sehingga dia bisa membantu membentuk glycocalyx. Fungsinya apa? Fungsi glycocalyx adalah untuk melindungi sel-sel bakteri dari fagositosis oleh kelompok-kelompok hospes atau pemakan. Jadi fagositosis berlaku nantinya bagi sel-sel bakteri yang ukurannya lebih besar, dia mampu untuk menelan sel-sel yang ukurannya kecil. Contoh beberapa jenis bakteri yang bisa dilihat di sini adalah Bacillus anthracis. Jadi Bacillus bisa berlaku menjadi fagositosis. Kemudian Streptococcus pneumoniae yang nantinya menjadi penyebab penyakit pneumonia, kemudian Klebsiella atau menjadi penyebab penyakit sesak napas. Yang kedua ada flagel. Flagel fungsinya tidak lain di dalam struktur bakteri adalah untuk pergerakan bakteri yang habitatnya, yang tempat tinggalnya ada di cairan ataupun di larutan atau air. Ya. Kemudian berbentuk seperti benang halus dengan diameter antara 12 sampai 30 nanometer. Nah, di dalam flagel terkandung protein yang disebut dengan flagellin. Jenis-jenis flagel yang ditemui pada berbagai jenis mikrobakteri itu sendiri dibagi atas 4 kelompok jenis. Tergantung dari jenis atau jumlah dari flagel yang ada pada tubuh bakteri itu sendiri. Sehingga dibagi atas 4 bagian atau 4 jenis, ada yang monotrik, itu bakteri yang hanya memiliki satu flagel saja yang di ujungnya. Yang kedua amfitrik, itu bakteri yang memiliki lebih dari satu flagel pada kedua bagian polarnya atau bagian ujungnya, ujung kan atas dan bawah. Kemudian kelompok lofitrik. Kelompok lofitrik lebih dari satu di salah satu ujungnya. Jadi kalau ada ujung atas, di bagian atasnya hanya satu ujung saja, maka di situ ditemukan lebih dari satu flagel pada jenis bakteri kelompok lofitrik. Yang keempat ada kelompok yang masuk dengan jenis flagel peritrik, yaitu flagelnya tersebar di seluruh tubuh bakteri. Jadi berdasarkan letak dan jumlah daripada flagel, maka dibedakan ada 4, monotrik, amfitrik, lofitrik, dan peritrik. Ini ya jenisnya, monotrik satu saja, lofitrik pada salah satu bagian ujung saja, tapi lebih dari satu flagel ditemukan di sana, amfitrik dan peritrik yang menyebar ke seluruh tubuh dari sel bakteri itu. Nah, struktur eksternal sel bakteri yang ketiga yang ditemui adalah fimbria atau pilus. Fimbria pilus itu sebenarnya berfungsi untuk menempel, jadi bukan untuk bergerak.
Kalau untuk bergerak itu dilakukan oleh flagel pada bakteri. Jadi Fimbria dan pilus ini fungsinya hanya untuk menempel ke substrat di mana dia tempat melekatnya. Berbentuk benang yang lebih pendek dibandingkan dengan flagel, lebih lurus dan jauh lebih halus atau lebih kecil dari flagel yang kita temui. Kemudian di dalam Fimbria itu mengandung protein yang disebut dengan pilin. Fibria nantinya tersebar merata di seluruh permukaan sel bakteri. Jadi beda dengan flagel. Jadi flagel ada yang hanya satu saja, lebih dari satu, tapi pada posisi-posisi tertentu. Tapi fibria atau pilus ini dia tersebar merata di seluruh tubuh permukaan sel bakteri. Fungsinya tidak lain adalah untuk menempel dengan sel host space-nya. Jadi ketika dia masuk ke dalam kerongkongan kita, maka dia akan melekat menggunakan fimbria ataupun pilus. Contoh sel-sel bakteri yang memiliki fimbria atau pilus yaitu Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae ini adalah jenis bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kelamin ataupun gonorrhea atau GO. Berperan penting nantinya untuk kolonisasi bakteri yang menempel pada mukosa host space, jadi pada pancaran-pancaran yang lunak yang ada di dalam tubuh kita. Ini struktur dinding sel yang kedua. Dinding sel bakteri itu tersusun dari peptidoglikan. Jadi peptidoglikan yaitu gabungan dari unsur protein dan senyawa polisakarida. Jadi gabungan itu membentuk dinding sel yang disebut dengan peptidoglikan. Nah, berdasarkan ketebalan peptidoglikan inilah, makanya bakteri yang ada di dunia ini dibagi atas dua kelompok. Ada yang masuk kelompok bakteri gram positif dengan dicirikan peptidoglikannya itu lebih tebal. Yang kedua, ada bakteri gram negatif, di mana dinding selnya dibangun atas peptidoglikan yang lebih tipis. Kalau Anda ingin lihat strukturnya seperti ini dindingnya yang tebal, makanya disebut dengan bakteri kelompok gram positif. Nah, ini dindingnya yang lebih tipis, masuk kelompok bakteri gram negatif. Demikian penjelasan materi untuk bab kedua di sesi pertemuan yang kedua hari ini.